Halo semua, selamat datang di YouTube channel aku. Hari ini aku ingin berbagi pengalaman kepada semua mama-mama yang ada di luar sana tentang pengalaman aku pribadi dan juga anak aku yang pada saat usia anak aku 1 bulan dia itu terdeteksi penyakit hernia inguinal. Nah, jadi aku pernah posting di Instagram pas ke anak aku operasi. Kejadian itu terjadi di tahun 2019 pada bulan Desember. Nah, sejak aku posting itu banyak banget aku terima DM dari orang-orang, pertanyaan-pertanyaan tentang gimana sih rasanya moms gitu, anaknya dioperasi, terus bagaimana cara penanganannya dan after operasi itu efeknya apa. L itu lahir di bulan Oktober tahun 2019. Dan di awal kelahirannya sebenarnya tidak ada sesuatu yang janggal atau yang aneh. Semuanya baik-baik saja. Dia lahir dengan berat badan yang normal, tinggi badan yang pas, dan juga lingkar kepala yang cukup. Tapi memang tangisannya ini super duper kenceng gitu. Jadi kami berpikir oh ya udah ini mungkin wajar-wajar aja gitu, karena memang mungkin part of my baby blues gitu ya. Tapi setelah kami bawa pulang ke rumah dari rumah sakit, ternyata sama nih, setiap kali dia nangis dia kenceng banget gitu kan. Nah, kami kan sebagai orang tua harus cari tahu dong, kenapa sih dia nangis? Apa karena dia lapar? Apa karena memang ASI aku itu nggak cukup untuk mengenyangkan dia? Atau dia itu kolik gitu ya? Atau ada sesuatu hal di badannya yang bikin dia sakit, kan dia nggak bisa ngomong. Segala cara kami cari tahu nih, kenapa penyebab dia tuh nangis bisa sampai kayak gini, histeris. Sampai kami pernah panggil home care bidan untuk pijit gitu ya, pijit kolik. Terus juga setiap kami konsultasi ke dokter, kalau vaksin itu kami tanya gitu kan, kenapa sih dok kok anak kami ini nangisnya histeris kayak gini. Dan dokter cuma bilang ini nggak apa-apa, ini wajar, ini bisa sampai 4 bulanan lah gitu. Nah tapi tetap dong kita sebagai orang tua kayak ada perasaan kayaknya ada sesuatu hal yang aneh deh gitu ya. Nah, terus sampai satu pagi, itu terjadi di hari Sabtu jam 5 subuh, si El bangun dengan teriakan yang histeris. Aku kasih ASI tapi dia nggak mau, menolak, nggak kayak biasanya. Terus nangisnya histeris, jerit-jerit, dan itu nggak bisa diredain selama 1 jam. Sampai jam 6 pagi itu akhirnya dia bisa tidur. Aku pun akhirnya berusaha istirahat sebentar karena tuh semalamannya udah begadang gitu ya. Terus akhirnya di jam 7 pagi dia kebangun lagi dan histeris lagi. Aku asiin juga dia menolak, dia histeris. Terus aku pikir udahlah aku mandiin aja lah, siapa tahu dengan dimandiin dia jadi relax dan lebih adem gitu ya. Nah, betapa kagetnya aku begitu aku buka pampersnya dia, ternyata ada benjolan sebesar bola pingpong gitu ya di vaginanya sebelah kiri. Dan aku kaget gitu, ini kayak gimana, panik kan, ini kenapa gitu. Aku langsung foto dan aku langsung kirim WhatsApp ke dokter anaknya El. Sambil aku nunggu jawaban dari dokter, aku mandiin dia. Ya puji Tuhannya dia bisa tenang saat itu. Terus anehnya pada saat dia sudah tenang, benjolan itu mengempes. Akhirnya setelah aku rapihin anak aku, setelah mandi dan segala macam, aku lihat handphone, lihat WhatsApp dari dokter. Ternyata dokter mendiagnosa bahwa El terkena hernia inguinalis. Nah, aku bingung gitu, kenapa kok anak perempuan bisa kena hernia? Setahu aku kan hernia cuma bisa kena pada anak laki-laki. Nah, tapi ternyata aku browsing, ternyata hernia inguinal itu adalah kondisi penonjolan organ seperti usus dan jaringan yang ada di dalam perut ke area inguinal atau selangkangan. Dan ini bisa aja terjadi pada anak perempuan walaupun memang perbandingannya sedikit gitu ya. Umumnya terjadi memang pada anak laki-laki atau bayi prematur. Nah, karena pada saat itu kondisinya hari Sabtu, dokternya El nggak praktek di rumah sakit. Alhasil aku harus segera cari second option. Terus aku terpikir rumah sakit Karolus, DSA-nya waktu itu banyak yang praktek di hari Sabtu. Jadi aku langsung pergi ke sana. Terus aku langsung registrasi di rumah sakit. Terus aku akhirnya dipanggil sama dokter, dan akhirnya dokter anaknya cek. Dan ternyata memang benar, dokter anak di rumah sakit Carlos juga bilang ini kayaknya benar-benar kena hernia inguinalis. Akhirnya dirujuk ke dokter bedah dalam di hari Senin untuk diperiksa lebih lanjut ini tindakannya harus seperti apa. Nah, akhirnya di hari Senin aku pergi ke rumah sakit Carolus lagi untuk cek ke dokter bedah dalam. Setelah dicek, jawaban dokter itu sama dengan dokter anaknya El, dengan dokter anak yang kemarin aku periksa di Carolus juga, bahwa El ini memang
fix terkena hernia inguinal dan jalan satu-satunya itu hanya cuman bisa dioperasi. Nah pada saat itu aku nggak langsung mengiyakan, oke dokter aku mau operasi, enggak, tapi aku kayak tanya-tanya dulu nih, tanya-tanya orang, terus juga baca-baca di internet apa iya emang bener ya harus dioperasi jalan satu-satunya, karena ada beberapa case juga yang ternyata bisa gitu hilang dengan sendirinya seiring dengan pertumbuhan si anak tersebut. Tapi ternyata setelah aku banyak tanya, aku baca juga, memang kondisi yang seperti ini atau kasus yang menimpa L ini tidak bisa disembuhkan dengan sendirinya, melainkan memang harus dengan jalan operasi. Akhirnya setelah dari dokter bedah dalam di Rumah Sakit Karolus, kita pulang ke rumah, kita diskusi bareng-bareng, aku dan suami aku dan juga ada mamaku. Waktu itu kita diskusi bareng-bareng ini harus seperti apa, karena memang kata dokter di Karolus itu ini nggak bisa didiemin lama-lama karena resikonya bisa parah gitu ya. Akhirnya kita pikir gitu, ini kayak gimana nih, kita masih belum percaya juga, sampai akhirnya kita pilih untuk cari third opinion dulu deh gitu. Nah, kita ketemu dengan rumah sakit anak dan bunda harapan kita di Grogol. Kami cari di internet dokter spesialis bedah dalamnya itu. Salah sih kita ketemu dengan dokter Kathleen. Ketemu di internet itu jadwalnya dokter Kathleen yang paling dekat itu hari Rabu. Yang lainnya adanya hari Sabtu, dan dari hari Selasa ke Sabtu itu cukup lama, jadi kita putusin untuk hari Rabu yang terdekat ada dokter Kathleen. Hari Rabu kita pergi ke RSAB harapan kita. Di sana kita diperiksa lagi, CL diperiksa oleh dokter spesialis bedah dalam. Terus dokter itu cuma bilang, iya bu, ini udah pasti hernia inguinal dan ini memang sudah harus dioperasi. Akhirnya dokter kasih kita surat pengantar untuk registrasi, dan dia bilang kapanpun ibu dan bapak siap untuk dilakukan tindakan, kabarin, langsung segera daftar saja. Kami pulang ke rumah dan kami akhirnya memutuskan untuk setelah 3 kali bertanya kepada dokter dan 2 kali konsul ke dokter bedah dalam, akhirnya kita putusin untuk ya udah deh gitu, kita ambil tindakan operasi saja. Besoknya kami langsung pergi ke harapan kita hari Kamis dengan membawa surat jalan dari surat pengantar dari dokter untuk registrasi di sana, dan kami nanya tentang kamar, seputar kamar yang ada di harapan kita. Tapi sayangnya yang tersedia saat itu hanya kamar perawatan kelas 3, karena kondisinya memang rumah sakit itu ramai banget, ramai dengan pasien BPJS yang juga ingin berobat gitu ya anak-anaknya. Kamar pasien yang kelas 3 ini, satu kamar itu isinya 6 bed. 6 bed itu hanya boleh ditunggu oleh 1 orang penjaga. Kamar yang kami tempatin itu kan khusus penyakit bedah dalam. Jadi kami cukup kaget juga sih gitu ngelihat pasien-pasien lain yang penyakitnya itu bisa dibilang lebih memprihatinkan daripada L gitu ya. Dan suster di situ pun bilang, tenang aja bu gitu. Untuk kasus yang L alami ini sebenarnya terhitung operasi kecil di sini. Jujur untuk fasilitas kamar jauh dari kata nyaman. Bayangin aja, ranjangnya L ini kan khusus untuk ranjang bayi gitu. Jadi kalau aku jaga di situ aku nggak bisa ikut tidur di ranjang itu. Makanya hari pertama jaga itu aku tidurnya tuh di kursi semalaman. Terus karena L ini masih ASI, aku bawa stok ASI dari rumah. Ternyata aku pikir di kamar itu ada kulkas. Ternyata nggak ada sama sekali, dan kulkasnya itu adanya di dapur, dan dapurnya tuh jauh banget dari kamar gitu. Dan untuk ngambil air panas itu ada jam-jamnya. Sampai pernah satu kali kita datang ke coffee shop yang ada di rumah sakit, terus kita beli air panas gitu, saking butuh air panas banget pada saat itu. Nah jadwal operasinya itu hari Jumat jam 4 sore. Dokter cuman bilang sebelum L dioperasi dia harus puasa 6 jam, dan besok dan di Jumat paginya itu L harus melakukan USG untuk tahu apakah memang hernianya ini hanya terletak di sebelah kiri atau ada kemungkinan juga terletak di sebelah kanan. Makanya Jumat pagi itu kita melakukan USG, dan puji Tuhan yang terlihat hanya di sebelah kiri. Sebenarnya dokter menawarkan juga sih untuk membedah sebelah kanan, takut-takut nanti dia usianya besar gitu
muncul lagi, tapi kita menolak gitu, udah cukup sebelah kiri aja. Nah yang cukup beratnya itu memang pada saat El disuruh puasa gitu ya, karena dia kan minumnya geragas gitu, jadi kita takut gitu, takutnya 6 jam puasa kuat gak sih dia nih, takutnya dia ngerengek-rengek minta minum gitu kan. Tapi akhirnya kita kasih dot gitu, dia akhirnya bisa puasa 6 jam. Luar biasa ya, anak bayi itu ngerti gitu ya. Nah tiba saatnya dia harus dioperasi. Wah ini yang cukup mellow sini. Jadi aku mengantarkan anak aku ke ruangan operasi bersama dengan suamiku, tapi suamiku hanya boleh tunggu di luar. Terus aku masuk sebentar ke ruang tunggu operasinya sambil para penjaga atau susternya nyiapin alat-alat. Terus begitu susternya datang, si El digantiin baju atau selimut, waktu itu kayak selimut kamar operasi. Terus suster cuma bilang, ayo Bu dicium dulu nih anaknya. Wah di situ aku langsung kayak gitu kan, langsung kayak mau nangis gitu, tapi aku harus kuat. Akhirnya El dibawa ke dalam ruang operasi. Terus aku tunggu di ruang tunggu kurang lebih 1,5 jam. Habis itu setelah selesai, suster keluar dan manggil orang tua dari Adriel gitu. Nah aku dateng ngeliat anak aku udah selesai dioperasi tapi masih dibungkus dengan kain dan dia nangis. Setelah itu dibawa ke kamar perawatan, dan disinilah terjadi yang namanya drama Kumbara karena mungkin obat biusnya mulai hilang. Akhirnya dia dari jam 6 sore sampai jam 2 pagi nangis nggak berhenti sama sekali. Aku cukup stres di situ karena kan di kamar itu hanya boleh satu penjaga. Nah aku nggak kuat gitu karena semalaman juga udah tidur di kursi, terus harus ngegendongin El dari jam 6 sampai jam 2 pagi. Pada saat itu aku nggak kuat, akhirnya aku harus manggil mamaku dan manggil suami aku untuk ganti-gantian. Tapi saat itu suster juga sempet dobat gitu sih, nggak boleh Bu, di kamar bedah ini cuma boleh satu orang penjaga. Tapi karena kayak kita bilang nggak bisa suster, aku nggak kuat gitu. Akhirnya ya udah, susternya juga coba bantu nenangin, nggak bisa. Ya udah akhirnya aku dibantu mamaku, terus suami aku nunggu di mobil karena nggak boleh tidur di ruang tunggu juga. Cukup ketat di situ di rumah sakit harapan kita. Akhirnya ya udah aku sama mamaku berdua ganti-gantian gitu. Akhirnya jam 2 dia mulai tenang dan bisa tidur. Akhirnya aku tidur di kolong ranjang dan mamaku di kursi. Nah, akhirnya setelah jam 2 itu kita bisa tidur dengan lumayan nyenyak sampai pagi. Terus pagi harinya ketika kita bangun, dokter visit dan dokter lihat bahwa kondisinya sudah baik-baik saja. El sudah boleh pulang hari itu. Akhirnya kita pulang di hari Sabtu siang dan biaya selama 3 hari 2 malam di rumah sakit itu habis sekitar 6 jutaan. Aku nggak pakai BPJS. Kurang lebih seperti itu sih ceritanya. Jadi buat moms di sini yang mengalami hal yang sama, sebaiknya kalau misalnya memang sudah terdeteksi dari awal, lakukan tindakan sesegera mungkin, gak usah takut. Memang ada perasaan worry, tapi gak apa-apa, lebih cepat lebih baik. Dan sekarang puji Tuhan, El usianya sudah hampir 2 tahun, tumbuh dengan sempurna, aktif, cerdas juga. Dan kami nggak kebayang sih kalau misalnya kami harus menunda-nunda tindakan itu dan lakukan sekarang, mungkin akan lebih parah gitu ya, karena dia sudah mengerti rasa sakit gitu. Sini sini masuk. Nah ini dia nih anaknya sekarang udah aktif banget. Halo. Jadi buat moms yang punya pengalaman yang sama kayak aku, gak usah bersedih, tetap semangat, tetap kuat, dan percaya kalau selalu ada jalan buat orang yang selalu berharap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku ya. Dadah.